Hello everyone, my name is Kansa Tanaya Putri and I'm graduate of Telkom University majoring in Information System. Thank you for taking the time to watch this video. In the next few minutes, I would like to introduce myself and share my background, talk about my passion for business analysis, and explain why I'm very interested in joining PT Astra International. Okay. To the start, let me tell you a little about my academic journey during my studies at Telkom University. I learned many things related to technology system and how data works inside a business. And I really enjoy subject that combine technical skill with business understanding and such as business progress analysis, data management, information system, and strategic planning. And this subject helped me build a strong foundation and made me realize I so enjoy solving problems and understanding how a business operations. And over time, I developed a driver and interest how companies use data to make decisions. And I like the idea that behind every business decision, there is analysis and logic and strategic thinking, and this is why I decided to focus business analysis. And for me, business analysis is the perfect combination of technology. And communication to problem solving and strategy. It allows make to work with data, understand to user needs, and analyze business progress and support teams in finding better solution. And also, I enjoy working with people, decision problems, and exploring ideas together. And I believe that good communication is as important part of being a successful business analyst. And business analyst must to be understand different perspective from user, manager, and even technical teams, and then translate them to clear and actionable steps. During my projects in university, often work in groups, and I learned how to share ideas, learning, and build solution as team. This experience made me even more confident that this career path suits me very well. And now let me share why I'm very interested in joining PT Astra International. Astra has always been known the one Indonesia most respect and influential companies, and what interests me the most is how Astra continues to grow and innovation across many introduction automotive, financial service, and agribusiness, transportation, logistic, technology, and more. This show that Astra is company that is ready for the future and always adapting in the new trends and challenges. And also I admire Astra's so strong commitment to innovation and continues to improve for me. These value are very important because the business world is changing the fast, and companies need to use data technology and strategic thinking to stay competitive, and Astra has proven that can do this successfully.
successfully for many years. Dan tentunya di sini juga saya ingin berbagi tentang kelebihan dan kekurangan yang saya miliki sebagai bentuk refleksi diri dan proses pengembangan kemampuan saya. Pertama, mengenai kelebihan saya memiliki kemampuan public speaking yang cukup baik dan saya mampu menyampaikan ide dan informasi secara jelas dan percaya diri di depan semua orang. Selain itu, saya juga memiliki communication skill yang membantu saya berinteraksi dan bekerja sama dengan berbagai pihak. Saya termasuk pribadi yang senang bekerja dalam tim. Saya percaya bahwa kolaborasi dapat menghasilkan solusi yang lebih kreatif dan efektif. Selain itu, saya juga terbiasa menghandle atau mengatur berbagai kegiatan, baik itu acara maupun sebuah proyek. Kemampuan time management juga menjadi salah satu kelebihan saya, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas sesuai dengan timeline yang sudah ditentukan. Namun, seperti halnya semua orang, saya juga memiliki kekurangan. Saya menyadari bahwa saya terkadang kurang teliti, terutama ketika berada dalam kondisi terburu-buru. Selain itu, saya merasa kurang mampu untuk memimpin dalam jangka waktu yang panjang. Saya bisa memimpin dalam situasi tertentu saja, tetapi untuk kepemimpinan yang membutuhkan konsistensi yang tinggi dalam waktu yang lama, saya masih harus banyak belajar. Dan saya juga cenderung mudah merasa overthinking ketika menghadapi suatu tekanan yang tertentu, sehingga perlu meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan juga tegas. Saya terus berusaha untuk bisa mengembangkan diri saya, memperbaiki kekurangan dan memaksimalkan kelebihan yang saya punya agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang tentunya sudah disiapkan oleh HR kita. Pada pertanyaan pertama ini, bagaimana Anda mengumpulkan dan memvalidasi kebutuhan bisnis dari stakeholder? Izinkan saya menjawab pada pertanyaan nomor 1 ini. Saya biasanya memulai dengan memahami konteks bisnisnya terlebih dahulu, lalu kemudian mengumpulkan kebutuhannya melalui kombinasi metode seperti interview, workshop, observation proses, serta documentation analysis. Setelah itu, saya akan melakukan validasi dengan cara menyusun recruitment document dan membahasnya kembali dengan stakeholder melalui review session atau feedback loop. Tujuannya ini agar setiap kebutuhan ini benar-benar sesuai dengan proses bisnis dan dapat diimplementasikan dan disepakati bersama-sama sebelum masuk ke tahap desain solusi. Pada pertanyaan kedua, apa perbedaan fungsional rekrutmen dan non-fungsional rekrutmen? Izinkan saya menjawab pada pertanyaan nomor 2 ini. Fungsional rekrutmen ini menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh sistem, misalnya fitur proses atau aturan bisnis yang harus disupport. Sementara non-fungsional rekrutmen menjelaskan bagaimana sistem tersebut harus bekerja, seperti keamanan, performa, kecepatan respon, dan keandalan, dan juga usability. Atau dengan kata lain, fungsional ini berfokus pada fungsi inti, sedangkan non-fungsional ini berfokus pada kualitas dan karakteristik dari sistem tersebut. Begitu. Pada pertanyaan ketiga, ceritakan situasi di mana analisis Anda berdampak pada keputusan strategis bisnis. Izinkan saya menjawab pada pertanyaan nomor 3 ini. Dalam salah satu proyek akademik dan studi kasus yang pernah saya kerjakan, saya menganalisis pola data operasional dan kebutuhan proses bisnis untuk sebuah divisi.
Dari analisis tersebut, saya menemukan bahwa beberapa aktivitas manual itu dapat menyebabkan keterlambatan laporan dan potensi kesalahan data. Rekomendasi saya itu berupa digitalisasi alur dan otomatis validasi data yang akhirnya dapat dipertimbangkan sebagai solusi utama begitu. Lalu keputusan tersebut berdampak juga pada peningkatan efisiensi kerja dan akurasi informasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan manajemen seperti itu. Meskipun pengalaman saya masih berkembang, saya selalu memastikan setiap analisis yang saya buat ini dapat bernilai nyata bagi proses bisnis begitu. Oke, selanjutnya pada pertanyaan nomor 4. Kenapa saya harus memilih kamu? Izinkan saya menjawab pada pertanyaan nomor 4 ini. Saya memiliki latar belakang sistem informasi sehingga terbiasa untuk memahami proses bisnis sekaligus aspek teknis begitu. Selain itu, saya juga memiliki ketertarikan yang sangat tinggi pada analisis data, problem solving, dan komunikasi dengan berbagai stakeholder. Saya juga bisa berkomitmen untuk bekerja dengan teliti, terbuka terhadap feedback dan juga selalu untuk berusaha memberikan hasil yang terbaik. Dan saya percaya kombinasi kemampuan tersebut dapat memberikan kontribusi yang berdampak positif bagi tim dan juga mendukung kebutuhan perusahaan. Pada pertanyaan nomor 5, adakah untuk perusahaan kami, adakah pertanyaan untuk perusahaan kami? Ya, saya memiliki beberapa pertanyaan untuk perusahaan. Bagaimana struktur tim bisnis analis di perusahaan ini, dan bagaimana kolaborasi dengan divisi lain seperti produk atau IT atau operasional. Lalu ada juga pertanyaan yang kedua yang saya miliki, apa tantangan utama saat ini yang sedang dihadapi dalam proyek atau proses bisnis, dan bagaimana peran BA ini mendukung untuk penyelesaiannya, seperti itu. Lalu pertanyaan terakhir yang saya miliki, seperti apa peluang pengembangan karir dan pelatihan bagi seorang bisnis analis di perusahaan tersebut gitu. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk menonton video perkenalan saya. Saya sangat menghargai kesempatan ini untuk memperkenalkan diri dan menunjukkan motivasi saya. Semoga yang saya sampaikan bisa memberikan gambaran tentang cara saya bekerja, berpikir, dan bagaimana saya berkontribusi bagi perusahaan. Saya benar-benar antusias dengan kemungkinan untuk bisa bergabung dan belajar hal-hal baru, memberikan yang terbaik yang ada di dalam diri saya, dan saya berharap bisa menjadi bagian perjalanan bagi perusahaan ke depannya. Sekali lagi, terima kasih banyak. Saya menantikan kesempatan berikutnya, dan semoga kita bisa bertemu di tahap selanjutnya. Terima kasih banyak.